Shalom, salam sehat dan selamat pagi. Sebelum beraktivitas hari ini, kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu hingga hari ini kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, renungan kita pada hari ini Kamis tanggal 14 September 2023 tertulis dalam buku Lukas pasal 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Topik renungan hari ini adalah hidup tidak tergantung kepada harta. Hidup tidak tergantung kepada harta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam nas ini ditegaskan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Apa itu ketamakan? Ketamakan berasal dari kata tamak, artinya rakus, greedy. Seseorang yang sangat dan sangat emosional atau bersemangat luar biasa untuk mendapatkan harta atau kekayaan, baik itu kedudukan maupun posisi, tidak menganggap yang lain penting. Yang penting adalah harta dia memiliki. Ada juga ditegaskan dalam nas ini, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Nah, ini salah satu keterikatan atau bahkan zaman sekarang disebut adalah memberhalakan harta benda. Dalam nas ini juga ditegaskan ada perumpamaan seorang kaya yang bodoh dan bertanya, aku sudah mengumpulkan banyak harta dan memperbaiki lumbung untuk tempat harta tersebut. Dan aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, makan dan minumlah makanan ini dari tahun ke tahun. Firman Tuhan berkata, hai engkau yang bodoh, malam ini juga jiwamu diambil oleh Tuhan. Siapakah yang menikmati harta itu? Demikianlah jadinya bila mana seseorang, bila mana beberapa orang hanya emosional untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Kita juga begitu. Kita kumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai cara. Malam ini atau kapan kita dipanggil, siapakah yang menikmati dan siapakah yang memiliki. Kalau demikian halnya, kalau kita perhatikan atau kita perhadapkan ke zaman sekarang, adakah orang, adakah kawan, adakah masyarakat atau kelompok yang sangat greedy untuk memperoleh harta di dunia ini atau zaman ini? Jawabnya ada. Kita bisa melihat atau kita bisa menonton, kita bisa baca di sosmed, sangat banyak terjadilah adanya korupsi, adanya macam-macam, memperoleh jabatan juga, posisi juga, harta juga dengan menghalalkan segala cara. Tapi pesan Alkitab ini kepada kita umat pengikut Yesus, kalau masih ada seperti itu, ya nas ini berkata, ya kita berubah atau mengkoreksi diri. Sooner or later atau perlahan-lahan kita akan berubah. Kalau begitu apa pesan Alkitab kepada kita hari ini? Di sini ada satu kata yang menarik. Kita harus kaya di hadapan Allah. Ini pesannya. Kaya di hadapan Allah. Bukan memperkaya diri sendiri. Kaya di hadapan Allah. Apa artinya? Kaya di hadapan Allah adalah segala tindakan kita, perbuatan kita, pemikiran kita, perkataan kita menyenangkan hati Tuhan, membuat Allah Bapa kita di surga senang, berkenan kepada kita. Itu yang dipesan oleh Alkitab. Maka kaya di hadapan Allah. Kalau begitu apa tindakan kita? Apa tindakan kita sehari-hari? Itu adalah kita
bagaimana mempraktekkan kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita dari detik per detik. Menghadirkan Yesus Kristus, menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, agar lama-kelamaan kesegambaran dan keserupaan Tuhan itu ada sama kita, dan juga dengan adanya kita di lingkungan tersebut, masyarakat mengenal Yesus bahkan mengikutinya. Itulah yang disebut kaya di hadapan Allah, membuat hati Allah Bapa kita di surga, Yesus Kristus Roh Kudus senang, smile with us. Renungan, sudahkah kita dalam hidup ini membuat Allah kita tersenyum? Dan sudahkah kita dalam hidup ini menggunakan harta kita hanya memuliakan Tuhan? Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, ya Tuhan, karena kami sudah mendengar firman-Mu, di mana Tuhan menegaskan dalam ayat ini supaya kami berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, karena bila mana ada kawan atau seseorang yang tamak di sekitar kami juga akan terpengaruh, karena ketamakan itu merupakan bagian daripada dosa. Biarlah Roh Kudus adalah hati jiwa pikiran kami hari ini, supaya kami melakukan aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.